Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2020. Alhamdulillah anak-anakku 6A dan 6A ikhwan dan 6B akhwat, kita pada Selasa pekan lalu kita sudah sampai di sini ya, pengertian zakat fitri atau zakat fitrah. Kita ulang sebentar. Jadi bagi yang kemarin belum nonton videonya, belum memperhatikan, silahkan diklik YouTube-nya, ada selalu insya Allah part 1 dan part 2. Jadi kalian jangan ketinggalan, jangan langsung loncat ke part 3. Ini karena nanti kalian akan kebingungan. Jadi sisi positif dari pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini, alhamdulillah kita bisa merekam, seolah-olah kita merekam. Jadi kalau mau mengulang tinggal tonton. Coba kalau di kelas. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi sisi positifnya alhamdulillah kita bisa menonton. Kemarin Ustadz Coki bilang apa ya? Coba kalau di kelas. Misalkan di kelas nih kalian, Ustadz Coki kemarin bilang apa ya? Pekan lalu. Wah, saya lupa. Nah, ini seolah-olah kita memiliki ingatan yang selalu ada. Jadi ketika kita lupa, kita tinggal murojaah pakai video. Suara Ustadz plek lagi, nggak mungkin ada yang dirubah-rubah. Misalkan ya, seperti itu. Jadi itu sisi positif, kita harus mensyukurinya. Nah, kita lanjut. Zakat fitri adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadan. Jadi zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau di akhir bulan Ramadan berarti setiap 1 tahun sekali. Jadi ini tidak akan merugikan kaum muslimin. Allah itu tidak akan memberatkan kaum muslimin. Walaupun padahal kalau kita tahu nanti akan kita ketahui berapa sih ukuran zakat fitri ini, sangatlah kecil. Ya, sangatlah kecil. Tidak mungkin Allah itu meminta harta kaum muslimin setengahnya. Itu Allah Maha adil. Jadinya Allah memiliki keadilan dan Allah memiliki kasih sayang. Selain Allah adil, dan Allah juga memiliki kasih sayang, memikirkan kaum muslimin juga. Jadi yang diambil dari harta kaum muslimin yang orang-orang kaya itu, orang-orang mampu itu hanyalah sedikit saja ya, dan itu hanya dikenakan di akhir bulan Ramadan, yaitu 1 tahun sekali. Kenapa Ustadz garis bawah di sini yang seorang muslim? Karena ketika seorang kafir atau seorang non muslim membayarkan zakat, maka ya Allah tidak akan anggap itu semua ya, hanya ya sudahlah, hanya membayar saja, tapi Allah tidak akan memberi dia pahala. Lalu yang kedua, hukum zakat fitri adalah fardu ain. Alhamdulillah kemarin ada anak kelas 6A mengingatkan ke Ustadz, Masya Allah, teman kita Fauzan kelas 6A mengingatkan Ustadz, bukannya hukum zakat fitri itu fardu ain? Iya, kemarin Ustadz tidak cantumkan yang fardu ain, tapi artinya sama, wajib bagi setiap muslim. Jadi maksudnya fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim, tidak boleh ada yang diwakil-wakilkan. Contoh nih orang, Abi, udahlah kita kan keluarga berlima, udah bayarnya 1 aja atas nama Abi, kan enak. Udah, kita nggak bakal rugi, tidak boleh. Ketika kita memiliki keluarga 5, maka kita harus membayarkannya 5 kepala, maka 5 bayaran zakat fitri, seperti itu ya. Sama dengan sholat. Contoh sholat itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim, wajib dikerjakan bagi setiap muslim, setiap kepala, setiap yang memiliki nyawa. Karena ketika tidak memiliki nyawa sudah tidak fardu ain lagi ya. Maka tidak boleh orang mengatakan, saya nitip dong sholatnya ya, sholatnya saya nitip. Mana ada sholat nitip, seperti itu ya. Lalu zakat fitri dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat atau negeri tersebut. Ya, zakat fitri berbeda dengan zakat mal. Zakat fitri dikeluarkan berupa makanan pokok. Jadi banyak fenomena atau kejadian di kaum muslimin ini membayarkan zakat fitri pakai uang. Boleh atau tidak? Tidak boleh membayarkan zakat fitri menggunakan uang. Contoh, Ustadz, tapi kan sama. Contoh, kita mengeluarkan
zakat fitri dengan beras. Beras setiap orang itu dikenakan 3 liter, sekitar 3 liter ya, 3 liter beras. Itu misalkan kita uangkan 3 liter itu 20.000 misalkan ya, 20.000 atau mungkin 25.000. Boleh nggak Ustadz saya bayarin 25.000? Saya punya uang, tapi saya nggak mau bayar beras, saya maunya bayar uang aja ke orang fakir miskin. Tidak boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan tersebut. Jadi karena Rasulullah itu kan makanan pokoknya itu berupa gandum atau kurma. Jadi mereka memberikan kepada fakir miskinnya zakat fitrinya berupa gandum atau kurma. Kalau di kaum muslimin di Indonesia, makanan pokok penduduknya adalah beras, maka kita membayarkan zakat fitrinya dengan beras. Jadi Ustadz, kalau terus uang 25.000-nya, ya belikan beras dulu baru dikasih ke fakir miskinnya, atau ke masjid misalkan. Ke masjid ada orang-orang panitia pembagi zakat, boleh, tapi tidak boleh dikasih uang. Oke, paham ya? Jadi hanya boleh berupa makanan pokok penduduk tersebut. Selanjutnya, zakat mal kita masuk. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Ini perbedaan antara zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri tadi dikeluarkan wajib setiap muslim, dikeluarkan 1 tahun sekali atau ketika bulan Ramadan. Tapi zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Nisab adalah batas minimal dikeluarkannya harta. Contoh ketika ini kalau Ustadz kasih contoh harusnya paham. Maksudnya haul di sini adalah contoh. Kamu memiliki emas ya. Batas minimal dikeluarkannya harta atau dikeluarkannya emas, dikeluarkannya zakat emas adalah 85 gram. 85 gram. Ketika kamu atau kalian memiliki emas lebih dari 85 gram, 100 gram, 1000 gram, 1 kilo, maka kalian terkena kewajiban membayar zakat mal. Tapi kalau Ustadz, saya punya emas tapi cuma 80 gram, nggak sampai 85 gram Ustadz, ya maka tidak wajib dikenakan zakat mal. Oke, Ustadz ulangi. Nisab adalah batas minimal dikeluarkannya zakat. Jadi ada batas, ketika batas tersebut sudah dilewati, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau ada batas, kalian memiliki emas di bawah batasnya itu, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Berapa Ustadz batas emas itu? Nanti akan kita bahas ya. Jadi Ustadz bahas di sini sedikit aja. Emas itu batasnya 85 gram. Ketika kalian memiliki emas 85 gram atau lebih, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya tetap ya, nanti dikeluarkan lewat kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau kalian belum mencapai 85 gram, batasnya tadi berapa? 85 gram, maka kalian tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Yang belum paham nanti Ustadz tunggu pertanyaannya. Lalu haul apa Ustadz tadi? Ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu haul? Haul adalah telah melewati masa 1 tahun. Jadi setelah mencapai batas, tadi ini contoh ya. Almira memiliki emas sebanyak 100 gram. Masya Allah, 100 gram. Sudah melewati batas belum? Tadi batasnya berapa? 85. 85 berarti kalau 100 gram telah melewati batas. Ya, telah melewati batas. Jadi dia sudah mendapatkan, sudah mencapai 1 nih. Nah, syaratnya ada 2 zakat mal. 1 nisab haul, kedua. Dan haulnya adalah telah melewati masa 1 tahun. Jadi dia memiliki harta atau emas itu 100 gram itu dia simpan selama 1 tahun. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat mal. Paham? Jadi disimpan dulu selama 1 tahun, maka ketika 1 tahun itu dia hartanya masih ada 100 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Oke.
Jadi, Ustaz ulangi, zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal dikeluarkannya harta. Jadi, batasnya ada berapa? Nanti setiap barang, setiap benda yang harus dizakati beda-beda. Jangan disamakan. Contoh, ada batas tadi, batasnya emas. Ya, Ustadz kasih contoh emas aja. Nanti akan ada banyak. Emas itu 85 gram. Kalau orang tadi Almira tadi sudah memiliki lebih dari 85 gram, maka dia wajib. Kalau belum, maka tidak wajib. Dan syarat yang kedua, Almira harus menyimpan harta tadi yang 100 gram itu melewati masa 1 tahun. Contoh, dia memiliki emas tadi 100 gram bulan Januari tanggal 1. Maka ketika bulan Januari tahun depan dia masih memiliki 100 gram emas, maka wajib baginya membayarkan zakat mal. Seperti itu penjelasan dari zakat mal. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, tolong telepon atau boleh tanya ke Ustadz ya, voice note boleh. Barakallahu fikum. Ustadz cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada semua di buku ya. Kalian tinggal baca-baca di buku paketnya. Jangan lupa dibaca buku paketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.